Previously on Siren. What's happening? What? We need to get out of here. Go! Go, 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 go! Previously on Siren. Non-human. That's her. Assalamualaikum Sobat Movie. Kali ini saya akan membahas lanjutan serial Siren episode 4 dan 5, di mana saudari Rin berhasil melarikan diri dari lab militer. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Alarm berbunyi. Keadaan di lab sedang dalam situasi darurat disebabkan oleh saudari Rin yang lagi ngamuk. Dan kali ini dia berhasil melumpuhkan para perawat yang berada di ruangan itu dan keluar dari akuarium. Seluruh pasukan dikerahkan untuk mencari Putri Duyung tersebut. Sementara Chris yang berada di ruangan medis terbangun karena suara gaduh yang berasal dari lab. Dia segera bangun dan mencari jalan keluar. Tanpa disengaja ia bertemu Duyung yang sudah berubah jadi manusia. Duyung tersebut sudah membunuh Donna dan mengambil pakaiannya. Chris segera mengajaknya untuk keluar dari tempat itu. Beruntungnya lagi, kunci mobil ID card dan ponsel Donna masih tersimpan di saku baju Donna yang dikenakan Duyung, sehingga membuat mereka berdua dengan mudah meninggalkan tempat tersebut. Scene berpindah ke Xander dan Calvin yang masih berada di dekat rumah Donna. Mereka sengaja menunggu Donna pulang untuk menanyai keberadaan Chris. Di kafe, Doug, adik Ben, bertemu Sheriff. Sheriff bertanya, apakah dia pernah melihat gadis ini? Doug menjawab, ya, dia melihatnya di pesta malam itu bersama Maddie. Sen menghubungi Ben untuk menemui mereka di rumah Donna. Rin yang ingin ikut terpaksa dititipkan pada Helen. Kondisi Rin sedang tidak baik dikarenakan terlalu lama berada di daratan yang membuat kulitnya mulai melepuh. Walaupun sekarang Rin bisa bertahan lebih lama dari sebelumnya yang hanya mampu bertahan sehari saja. Meskipun mereka bertiga sudah memaksa Rin kembali ke air, dia tetap bersikeras untuk menemukan saudarinya terlebih dahulu. Helen mencoba mengobati luka di tubuh Rin dengan obat racikannya sendiri, dan tanpa sengaja Rin melihat luka yang sama terdapat di kaki Helen. Namun dia berusaha menutupinya. Astaga. Apa jangan-jangan Helen juga adalah salah satu siren? Rin lalu menceritakan awal perjalanan mereka hingga saudarinya tertangkap. Saat itu Rin sedang mencari makanan di wilayah tersebut dan berani naik ke permukaan. Saudarinya mengikutinya, karena idenya itulah yang menyebabkan saudarinya tertangkap. Dia merasa bersalah dan bertanggung jawab untuk menyelamatkannya. Scene berpindah ke Chris dan Putri Duyung yang belum menemukan jalan pulang. Meskipun tidak baik-baik saja, Chris yang belum mengetahui identitas si Putri Duyung mencoba mengajaknya berkomunikasi. Namun tak satu pun pertanyaannya dijawab oleh si Duyung. Dia berpikir mungkin wanita itu masih shock ya, sehingga belum mampu untuk berbicara. Dia terpaksa memanggil si Duyung dengan nama Donna sesuai ID card yang berada di saku Donna. Aldon yang baru tiba di TKP mendapati labnya porak-poranda dan tak ada satupun yang selamat termasuk Donna. Dia juga menemukan ekor Duyung. Untuk mengetahui insiden tersebut, Aldon segera memeriksa CCTV. Dia benar-benar tak menyangka si Duyung bisa berubah menjadi manusia. Aldon berpikir selama ini mereka lah yang mempelajarinya. Justru sebaliknya, si Duyung lah yang mempelajari mereka, sehingga dia tahu cara memakai pakaian. Dari CCTV juga, Aldon mengetahui si Duyung pergi bersama Chris. Ben dan Maddie sudah tiba di tempat Xander. Karena Donna masih belum pulang, mereka memutuskan masuk ke rumahnya mencari bukti keberadaan Chris. Nah, keresku. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba satu mobil muncul di depan rumah Donna. Terlihat dua orang masuk ke rumah Donna mengambil barang-barang penting, atau lebih tepatnya bukti yang berhubungan dengan lab rahasia militer.
Ben mengajak mereka ke lab militer. Dari kejauhan mereka melihat beberapa kantong mayat yang dimasukkan ke mobil. Mereka berpikir mungkin Chris salah satunya. Untuk memastikannya, Xander dan Kelvin akan mengikuti mobil tersebut. Sedangkan Ben dan Maddie yang mendapat telepon dari Helen segera kembali ke rumah Helen. Mereka memindahkan Rin ke rumah apung. Kondisi Rin semakin kritis. Jika ia tak segera masuk ke air, tubuhnya akan rusak dan paru-paru akan mati. Untuk sementara, Maddie hanya bisa memberinya jus untuk menjaga tingkat natrium dan kalium pada tubuh Rin. Tiba-tiba ayah Maddie datang. Dia menanyakan soal Rin. Maddie menjawab bahwa ia tak mengenalnya. Ayahnya memberitahu bahwa adik Ben melihatnya bersama gadis tersebut. Jawaban Maddie tetap sama. Ayahnya akhirnya percaya dengan ucapan Maddie dan pergi meninggalkannya. Ben berkata pada Rin, jika ia mati, ia tak akan bisa bertemu saudarinya. Mendengar itu, Rin akhirnya mau kembali ke air. Chris yang semakin lemah mencoba mencari signal untuk menghubungi Xander. Sementara Donna terus-menerus menyebut kata air. Setelah mendapat signal, Chris langsung menelpon Xander. Melihat panggilan atas nama Donna, Kelvin segera menjawabnya. It's me. Chris? Chris, you're alive? Mereka sangat terkejut mengetahui itu adalah Chris. Chris yang semakin parah meminta mereka menjemputnya di Libby Beach. Dengan segera, Xander menuju tempat itu dan mengirim pesan pada Ben. Sebelum turun ke air, Ben memberikan alat pelacak pada Rin untuk memantau keberadaan dan keselamatannya. Tentu saja, Rin tak menolaknya. Di waktu bersamaan, Ben mendapat pesan bahwa Chris telah ditemukan. Mendengar kabar itu, Rin membatalkan niatnya turun ke air dan ikut bersama Ben. Dia berpikir saudaranya sedang bersama Chris. Ben berkata mereka belum bisa memastikannya, namun Rin memaksa ikut. Saat melihat mobil Chris, Ben langsung mengikutinya. Ia mendapati Chris dalam keadaan kritis. Mereka segera membawanya ke klinik keluarga Ben, yaitu Dr. Abbott. Sementara Rin yang ditinggal di mobil tak sengaja melihat saudarinya. Dia langsung menyusulnya. Maddie yang melihat Rin keluar dari mobil segera mengikutinya. Karena tak sanggup lagi berjalan, Rin berteriak. Seketika itu juga Donna langsung berbalik. Dia terkejut melihat Rin dengan kondisi yang memprihatinkan. Donna tak menyangka selama ini Rin terus mencarinya. Dengan perasaan bahagia dan juga sedih, dia segera menggendong Rin masuk ke air. Ben dan Maddie hanya bisa menatap kepergian mereka dengan rasa sedih karena harus berpisah dengan Rin. Scene berpindah ke klinik Dr. Abbott. Mendengar keterangan Xander, si dokter kaget. Dr. Abbott berkata selama ini polisi telah mencari keberadaan Chris. Tapi kenapa kondisi Chris bisa kritis setelah mendapat perawatan dari pihak militer? Dr. Abbott mulai curiga ada yang tidak beres. Dia curiga semua itu berhubungan dengan gadis misterius. Di TV mereka melihat lab militer terbakar. Ben berkata mereka sengaja membakar tempat tersebut untuk melenyapkan bukti di TKP. Xander takut mereka akan mengincar Chris. Dan benar saja, Aldon masih terus saja menyelidiki keberadaan Donna dan Chris. Maddie dan Ben terus memantau pergerakan Rin hingga sinyal itu menghilang. Di akhir episode terlihat Aldon yang berdiri di tepi pantai. Dia terlihat berambisi mendapatkan Donna kembali. Kita masuk ke episode 5. Sebulan kemudian di sebuah kafe di pelabuhan Alaska, Aldon berhasil menemukan Chris yang sudah sehat. Dia bertanya tentang keberadaan Donna. Dia berkata bahwa Donna adalah wanita yang sangat berbahaya dan telah membunuh banyak orang. Dia meminta Chris mengabarinya jika mengetahui keberadaan Donna. Chris tak menjawabnya. Ben menemukan bangkai ikan naga betina yang tinggal di kedalaman 2000 kaki di bawah laut. Ikan itu mengambang tepat di koordinat Rin menghilang. Ben bahkan pergi saat tengah malam seorang diri. Hal itu sedikit membuat Maddie tak nyaman. Dia cemburu. Sudah sebulan lamanya mereka berpisah, namun Ben masih saja terobsesi dengan Rin.
dan jarang memberikan waktu dan perhatiannya untuk Maddie. Meskipun Ben berada di hadapannya, tapi Maddie merasa Ben sedang tak bersamanya. Mungkinkah Ben terjatuh cinta pada Rin? Atau karena nyanyian Rin lah yang membuat ia terobsesi? Ibu Ben yang sedang check up di klinik Dr. Abbott mendapat kabar tentang perubahan tingkah Ben sebulan terakhir. Dokter berkata ia sering menemukan Ben keluar melaut jam 3 pagi. Sepertinya hubungan Ben dan Maddie sudah putus sejak ia menangani kasus gadis misterius itu, kata dokter. Ibunya sangat berterima kasih atas info yang diberikan oleh dokter, karena ia mendapatkan kabar tentang anaknya yang jarang mengunjungi mereka. Ben mendapat kabar terjadinya kecelakaan di jalur penangkapan ikan. Dia mendapatkan info dari Xander bahwa perusahaan telah meminta mereka bekerja tanpa henti yang membuat banyak kru terluka karena kelelahan. Ben akan melakukan penyelidikan di sisi industri perikanan. Dia menemui ayahnya dan menerima tawaran sang ayah yang ingin menjadikannya konsultan lingkungan. Jelas saja si ayah terkejut dan juga bahagia. Dia tak menyangka Ben yang selama ini menentangnya malah mau bergabung di perusahaannya. Ben dan Maddie yang ingin memperbaiki hubungan romantis mereka tiba-tiba mendapat sinyal dari Rin. Mereka segera menuju pantai. Mereka menemukan 2 ekor duyung di tepi pantai. Mereka pun mengikuti alat pelacak tersebut. Donna sepertinya tak menyetujui ide Rin yang meminta bantuan pada manusia, karena menurutnya semua manusia itu jahat. Namun Rin meyakinkannya kalau tidak semua manusia itu jahat. Ketika Rin menyuruh Donna memakai baju, Donna menjadi kesal dan membuang kalung Rin. No! Rin tetap memaksanya. Donna terpaksa menurutinya. Ben yang sudah tiba di tempat itu hanya menemukan kalung Rin. Mereka kehilangan jejak Rin. Maddie segera menghubungi Helen. Polisi mendapat laporan bahwa terlihat beberapa wanita masuk tanpa izin dan mencuri pakaian. Singkat cerita, akhirnya mereka berempat bertemu di rumah terapung. Donna merasa aneh saat melihat Rin berpelukan dengan Maddie. Dia memperkenalkan namanya Donna. Donna? Ketika Helen tiba, reaksi Donna langsung berubah. Rin menjelaskan tujuan kedatangannya ke daratan. Dia mengatakan bahwa spesiesnya mulai sekarat dikarenakan sumber makanan di laut sudah hampir habis. Saat Donna melihat ikan di atas meja, dia marah dan menyerang Ben karena telah mengambil makanan mereka. Rin mencoba menghentikan Donna yang menyebabkan perkelahian di antara mereka. Donna mengajak Rin kembali ke air, namun Rin menolaknya. Donna pun meninggalkan Rin. Rin menjadi sedih ketika Donna pergi. Dia menjelaskan pada Ben bahwa sebenarnya Donna itu tak jahat. Dia seperti itu karena apa yang dialaminya di lab membuatnya tak percaya pada manusia. Mengetahui ini, kali pertama Rin bertarung melawan Donna, Helen berkata kemungkinan Donna mengira Rin telah mengkhianatinya karena Rin lebih memihak ke manusia. Namun Rin berkata kalau Donna tidak akan kembali ke air tanpa dirinya. Ia akan segera mencari Rin setelah menyembuhkan diri. Scene berpindah ke Aldon yang sedang menyiapkan rancangan akuarium canggih khusus untuk mermaid dalam jumlah yang banyak. Jadi akuarium ini bisa langsung mengeluarkan obat bius saat mermaid menjadi agresif. Dia melapor ke atasannya bahwa mereka mulai menemukan titik terang keberadaan mermaid lainnya. Dia juga berkata bahwa Cruise belum mengetahui apa-apa tentang mermaid, jadi mereka akan tetap aman. Kita beralih ke Donna. Dia sedang berada di gudang seafood milik ayah Ben. Melihat ikan yang begitu banyak, Donna segera memakannya. Namun tiba-tiba seorang pekerja memergokinya. Sontak saja Donna langsung menyerangnya. Saat alarm dibunyikan, Donna segera melarikan diri. Keesokan harinya, yaitu hari pertama Ben bekerja ya, dia mendapat kabar dari ayahnya tentang penyerangan yang dilakukan oleh seorang wanita. Ayahnya pamit untuk makan siang.
Dari informasi karyawan ayahnya, Ben mengetahui tentang klien ayahnya dari Coastal Mills, yaitu perusahaan yang baru berumur 1 bulan yang tiba-tiba muncul dan langsung memesan ikan dalam jumlah besar. Di hari yang sama, Dalton mendapat informasi dari kantor polisi bahwa seorang gadis telah menyerang seorang pekerja. Ada orang Dalton nih di kantor polisi. Dia meminta bawahannya untuk menyelidiki gadis tersebut. Ben yang penasaran segera ke kantor ayahnya mencari tahu informasi tentang Coastal Mills. Namun ia tak mendapatkan informasi apa-apa selain pemesanan. Di Cafe Alexander, mereka sangat bahagia dengan kedatangan Chris. Tapi Sander tak mengizinkan Chris bekerja dikarenakan mereka takut dia akan diculik. Chris berkata kalau yang ditakutkan mereka sudah terjadi saat ia berada di Alaska. Namun mereka tak menangkapnya dan hanya mencari tahu informasi Donna yang katanya seorang buronan. Yang artinya hanya Chris yang tak mengetahui kalau Donna adalah putri duyung. Scene berpindah ke Maddie yang sedang makan siang bersama ibu Ben. Ibu Ben bertanya tentang hubungan mereka. Maddie menjawab baik-baik saja. Sang ibu melanjutkan, selama ini Ben telah berusaha dan bekerja keras untuk mencari informasi agar bisa menyembuhkan kelumpuhan ibunya. Namun saat ini dia terlihat sangat sibuk. Apakah dia menyelamatkan makhluk baru? Sontak saja pertanyaan itu membuat Maddie kaget. Apakah mungkin ibunya tahu tentang mermaid? Sayangnya obrolan mereka harus terhenti saat Maddie mendapat pesan dari Ben. Ben mengatakan terdapat satu perusahaan yang mencurigakan yang kemungkinan melibatkan pihak militer. Pasalnya, perusahaan itu dengan mudah mendapatkan izin untuk melakukan pemesanan yang tidak masuk akal yang mengharuskan karyawan bekerja tanpa istirahat. Tak ada yang mengetahui siapa pemiliknya. Dan yang lebih mengherankan lagi, tak satupun media yang memuat informasi tentang Coastal Mills. Seakan-akan mereka sengaja ingin menghabiskan sumber makanan mermaid agar bisa dengan mudah menangkap lebih banyak mermaid. Ben terpaksa mengatakan pada Rin bahwa nyawa mereka sedang terancam. Ada pihak yang sengaja ingin menangkap mereka. Rin menjadi dilema, karena laut ataupun darat kedua-duanya tak aman lagi bagi mereka. Namun Ben dan Maddie berjanji akan mencarikan solusi yang terbaik. Keesokan harinya Helen mencari Donna. Ia menemukan tempat persembunyian Donna di tepi pantai dan memberikannya makan, kemudian ia membawanya ke rumahnya. Dia mengatakan kalau dia bisa membantu Donna, tapi Donna harus percaya padanya. Di sini terkuaklah fakta yang mencengangkan. Ternyata benar Helen adalah salah satu putri duyung. I am one of you. Waduh, benar-benar nggak nyangka ya. Di akhir episode, Sander mendapat informasi dari Chris. Ia memberitahu bahwa Aldon adalah dalang dari semua yang terjadi. Aldon tidak akan berhenti membuat masalah hingga ia berhasil menemukan Donna dan bersambung. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.